Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi وجميع الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين والمصنفين والعلماء العاملين ونخص خاصة دامة إلى حضرة الإمام القطب الرباني والغوث الصمداني سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ شريف هداية الله سنن بن جربان سيد أبي عبد الله محمد بن سليمان الجزوري إلى حضرة الشيخ محمد نووي بن عمر الجاوي ثم إلى حضرة مشايخنا خصوصا حضرة الشيخ ميمون زبير كي جنيد أنس كي عبد الرحيم أحمد كي فقيه إمام الحبيب هد بن محمد بن عمر بن يحيى أصولهم وفروعهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Suara saya kedengaran Mas Ali? Kedengaran. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ruwiya lan diriwayatakan anin nabiyyi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari baginda Rasulullah. Apa hadisnya? Annar rajula stuhune wong wadon. Annar rajula stuhune wong wadon iku layu jami'a yaktinen jima. Iku layu jami'a yaktinan jima' sopo ar-rajul ahlahu ing istri rajul. Iku layu jami'a yaktinan jima' sopo rajul ahlahu ing istri rajul. Ay zawjatahu yakni istri rajul. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya ketika ada seorang laki-laki lalu menggauli istrinya, dari hubungan badan dengan istrinya itu fayuktabu mangka ditakdir, fayufrod maksudnya ditakdir, fayuktabu mangka ditakdir lahu kadue ar-rajul. Baik tabu mangka ditakdir lahu kadue rojul bijima'ihi kalawan jima'i rojul. Bijima'ihi kalawan jima'i rojul. Opo ajru waladin opo ganjarane anak. Ajru waladin ganjarane anak zakarin kang lanang. Qatala kang berperang sopo rojul. Ajru waladin ganjarane anak zakarin kang lanang qatala kang berperang sopo
sopo walad mau berperang fi sabilillahi ing dalam jalane Allah. Ai qatala yakni merangi sopo rojul. Ai qatala yakni merangi sopo rojul. Al kuffaro ing piro-piro wong kafir. Al kuffaro ing piro-piro wong kafir. Merangi orang kafir li'a'la dinillah karena meluhurakan agamanya Allah. Li'a'la dinillah karena meluhurakan agamanya Allah. Fakutilah maka dibunuh sapa rajul. Diriwayatkan dari Rasulullah bahwa ketika ada seorang suami menggauli istrinya, itu maka Bayuk tabu itu dicatat ini. Bayuk tabu maka dicatat, bukan ditakdir, bukan. Ketika ada seorang suami menggauli istrinya, maka bagi laki-laki ini, bagi seorang suami ini dia dicatat sebagaimana dia mendapatkan anak laki-laki yang berperang di jalan Allah lalu terbunuh. Jadi artinya seperti pahalanya orang yang membunuh orang-orang kafir. Jadi ya ini 17 tahun ke atas. Baik tabulahu, jadi dengan menggauli istrinya itu dia mendapatkan pahala seperti pahala dia memiliki seorang anak, si anak ini berjihad di jalan Allah lalu terbunuh. Wa innama qala lan angin pestine ngendika sapa kanjeng Nabi dalika ing mengkono-mengkono ajru waladin dzakarin qatala fi sabilillah. Jadi dengan menggaulinya saja itu sudah mendapatkan pahala kayak memiliki anak gitu. Jadi dengan menggauli istrinya pahalanya itu seperti kayak sudah memiliki anak, si pahalanya anak yang berjihad di jalan Allah. Li'annahu karena setuhune kelakuan Aisyah. Li'annahu karena setuhune kelakuan iku law wulida lamun dilahirakan. Iku law wulida lamun dilahirakan lahu kadue rajul. Iku law wulida lamun dilahirakan lahu kadue rajul apa mithlu hadzal waladi seumpamane ikine anak. Ikilah anak. Jadi, kenapa sampai Rasulullah memberikan gambaran pahalanya seperti pahala memiliki anak, padahal baru menggauli istrinya, tapi pahalanya sama kayak pahalanya sudah memiliki anak laki-laki berjihad di jalan Allah lalu terbunuh. Saking besarnya pahala menggauli istrinya. Lakana mangkaan iku lahu kadue rajul opo ajrut tasabbubi fihi. Opo ajrut tasabbubi opo pahalane sebab fihi ing dalem. Opo ajrut tasabbubi opo pahalane sebab fihi ing dalem masalah ini. Jadi dia mendapatkan pahala sebab, artinya
Bisanya ada anak, ya pasti ada proses gitu. Bisanya ada anak, ya berarti ada proses. Jadi prosesnya saja sudah dapat pahala. Prosesnya saja sudah dapat pahala. Apalagi kenyataannya dari proses itu mendapatkan anak. Udah prosesnya, saya bilang proses saja. Pura-pura nggak ngerti aja. Saking kayak ngerti-ngerti. Ma'anna Allah Ta'ala serta setuhune Allah Ta'ala. Ma'anna Allah Ta'ala serta setuhune Allah Ta'ala iku khaliquhu zat kang menciptakan anak. Bahwa hal itu dikarenakan bahwa Allah Ta'ala yang menciptakan. Wa muhyihi lan kang menghidupkan al-walad. Wa muqawwihi lan kang memberikan kekuatan walad. Wa muhyihi lan kang menghidupkan anak. Wa muqawwihi lan kang memberikan kekuatan kepada anak. Alal jihadi ing atase jihad. Walladzi lan zat ilaihi maring alladzi minat tasabbubi saking sebab walladzi ilaihi minat tasabbubi faqad iku fi'luhu iku perbuatane si roh wa utawi sebab iku al-wiqa'u iku jima. Iku al-wiqa'u itu wadhalika utawi anae pahala iku indal imna'i indal nalikane. Imna itu ya ejakulasi ya. Wa indal imna'i indal nalikane ejakulasi fil rahimi indal rahim. Wa'lam lan ngerti asira. Ketahuilah anna fit tawassuli itu tetap di dalam perantara sampai ilal waladi maring anak opo kurbatan takarrub. Ketahuilah bahwa at-tawassul ilal wadi qurbah, bahwasanya perantara mendatangkan ataupun pahala yang sampai bisa menyebabkan adanya seorang anak itu dianggap sebagai al-qurbah, sebagai taqarrub, sebagai ibadah. Jadi anak itu kan hasil. Anak itu kan hasil. Nah, proses kok dikatakan ibadah itu apa? Dari sisi apa? Dari sisi mana proses kok dijadikan sebagai taqarrub, sebagai sebuah ibadah? Ini nanti kalau kata mengkudulnya pada pendidikan. Jadi supaya tahu ibadah itu bukan sholat saja, ibadah itu bukan ngaji Quran saja, ada ibadah lain. Ibadahnya Mas Ari yang sudah menikah, Pak Furbadi, ibadahnya Pak Sukirna yang sudah itu ibadahnya beda dengan kalau kami kelasnya masih sholat sunnah, puasa Senin Kamis. Kalau ibadahnya Mas Ari itu udah beda. Sama-sama ibadah. Nah, makanya jadi anna fit tawassul ilal waladi qurbah. Jadi proses untuk mendapatkan anak kok dianggap sebagai sebuah ibadah itu min arba'ati awjuhin saking papat biro sisi. Ada 4 sisi. Kenapa?
proses mendapatkan anak itu dianggap ibadah. Al-awal pertama. Jadi begituan sama istri itu ibadah itu dari siapa? Kata siapa? Dari sisi mana? Al-awal kata Imam Nawawi, kata Syekh Nawawi. Al-awal yang pertama itu muwafaqatu mahabbatillah. Kuno coki sesuai dengan kecintaan kepada Allah. Muwafaqatu mahabbatillah itu sesuai dengan kecintaan kepada Allah. Bisa'i kelawan tumandang ditahsil waladi dalam menghasilkan anak. Kenapa? Libaqo jinsil insan, karena tetapi jenisnya manusia. Untuk kelestarian manusia di muka bumi ini. Paham maksudnya? Ya kalau tidak ada pernikahan, tidak ada begituan, kan tidak lestari. Manusia ini akan punah. Kayak yang sekarang terjadi di Jepang itu kan, Jepang ya sekarang itu yang lagi ramai itu, Jepang itu diprediksi berapa puluh tahun yang akan datang itu sudah habis manusianya. Ke Jepang orang kecenderungannya tidak mau menikah. Jadi masyarakat Jepang sekarang masyarakat Jepang sekarang tuh lagi bahasa Indonesia itu prihatin. Jadi bagaimana cara memberikan pemahaman kepada warga masyarakat Jepang agar mau menikah. Orang Jepang tuh udah mereka ya mungkin ya dengan kecerdasan ya IQ dan lain sebagainya sehingga kepikiran untuk menikah itu udah enggak mau nikah. Repot nikah itu, berantem sama pasangan, harus nafkahin, nanti punya anak, ditangisin, mengganggu istirahat, mengganggu pikiran, mengganggu energi, pasti. Orang Jepang kan praktis. Mohon maaf istilahnya orang kalau pengen sekedar melampiaskan nafsu biologis tinggal ke pelacuran, udah selesai. Pandangan orang Jepang, orang-orang yang nggak punya agama, nggak punya agama atau punya begitu dan nggak ngapain, berkeluarga tuh buat apa? Wong tinggal kalau dia butuh dan pergi ke tempat-tempat pelacuran, udah habis selesai dibayar, udah selesai. Coba kalau nikah, yang berantem, ya pasti. Belum nanti cemburu, nggak mau ngabisin energi, ngabisin waktu. Lalu pasangannya nggak terima, pasangannya selingkuh, wah masalah terus. Itu kalau orangnya nggak berat. Tapi kan kalau kita orang Islam sih justru itu disikapi dengan dibingkai dalam sebuah ibadah. Kan? Kalau kita orang Islam kan semua yang terjadi di dalam dunia rumah tangga itu bingkainya adalah ibadah. Capeknya ya ibadah, lelahnya ibadah, puyengnya ibadah. Kalau kita kan begitu. Perempuan sudah diberikan sugesti ketika mengandung seorang anak, maka setiap hari akan mendapatkan pahala sekian. Ketika nanti melahirkan, sakitnya merasa melahirkan, maka akan memberikan pahala sekian. Ketika nanti dibangunkan di waktu malam sama anak yang menangis di waktu malam hari sampai ia tidak bisa tertidur, maka dia akan diberikan pahala sekian. Kalau kita kan bingkainya semua ibadah. Dan kalau orang-orang Jepang kan enggak, repot, ngabisin energi pikiran, energi tenaga, energi ekonomi, semuanya habis untuk ngurusi pasangan. Makanya Jepang itu sekarang lagi terjadi penurunan angka kelahiran itu sudah signifikan. Gak mau ngelahirin orang. Kalau kita kan orang Islam itu sugestinya banyak anak banyak rezeki, gitu ya.
Banyak anak banyak rezeki. Apa nyanyinya apa? Kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kaulah melahirkan makanya kalau orang-orang begitu akhirnya bilang balik ya, akhirnya memilih kehidupan gay. Udah enak, gak ada nggak kepikiran nanti nyidam, nggak kepikiran nanti periksa ke dokter. Udah repot semua, uang semua kan kalau mulai dari nyidam, pikirin nyidam harus periksa ke dokter, mengkhawatirkan nanti terhadap kesehatan, belum nanti wah udah repot. Mereka nanti ya, nah, padahal tadi kenapa al-wiqo atau al-jima itu dianggap sebagai sebuah bagian dari takarruf? Karena paling tidak ada 4 sisi. Satu, sesuai dengan kecintaan kepada Allah. Kenapa kita cinta kepada Allah, bagian dari mahabbatullah? Karena ketika orang melakukan hubungan dengan istri, dan dari hubungan itu kemudian menghasilkan anak, maka kelestarian kehidupan manusia akan lestari di muka bumi. Orang KB saja, kata pemerintah Indonesia sih berhasil katanya gagal KB itu. Tapi ternyata ya, siapa yang di sini keluarganya ada yang anak dari kakak, dari bersaudara, 5 bersaudara di sini ada? Siapa di sini? Ada yang dari 5 bersaudara. Rata-rata berapa bersaudara? 2, 3. Kurang banyak minta sama Bapak. Ayah sih. Minta ayah kondisikan. Atani dari kang kaping loro iku tolabu mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mencari mahabbahnya Rasulullah. Kalau tadi sesuai dengan mahabbahnya Allah, yang kedua adalah mencari mahabbahnya Allah. Jadi kita mengharapkan dapat mahabbah dari Rasulullah. Kalau tadi yang pertama sesuai dengan mahabbahnya Allah. Kalau kedua mencari mahabbahnya Allah. Pengen dicintai sama Rasulullah. Makanya Pitakdiriman ing dalam ngakehaken wong, pitakdiriman ing dalam ngakehaken wong, bihi kang iku tetep ing dalam takdir mubahatuhu tapi kebanggaane kanjeng Nabi. Mubahatuhu tapi kebanggaane kanjeng Nabi. Jadi nanti di hari kiamat, inna wa ana ubahibikum al-Allah, Nabi Muhammad itu nanti ketika kiamat, ya, Nabi Muhammad itu keren-kerenan, bangga-banggaan sama nabi-nabi yang lain. Aku kata Rasulullah, kira-kira aku nih. Lihat coba umatku, banyak. Coba umatmu berapa? Nabi Adam, umatnya berapa? Bukan itu, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, itu berapa? Coba nih umat saya nih. Ya, umat saya nih. Satu orang itu anaknya 10. Yang satu ini anaknya 15. Yang satu, Nabi Muhammad tuh nanti akan berbangga-bangga, membangga-banggakan atas banyaknya umatnya beliau dibanding dengan umat-umat nabi-nabi yang lainnya. Gitu Nabi. Di takdir iman dalam makia kemuang bika itu tetap dalam takdir mubahatu tali kebanggaan kan. Jadi bangga dengan. Jadi nanti kalau yang anaknya
yang anaknya sedikit itu dicemen-cemen, kamu cemen anak satu. Cemen. Oh, cemen. Kamu satu, kamu nggak bisa berdiri ya kamu. Batali tu taikan kami talui kutolabut tabarruki. Batali tu taikan kami talui kutolabut tabarrukiku, mencari tabarruk, mencari barokah. Mencari barokah bidu'ail waladi kelawan dongai anak. As-salih kan soleh. Ba'dahu indalem sawise wong. Tiga sisi kenapa sampai proses itu dianggap takarruf, karena ketika menghasilkan seorang anak yang soleh, harapannya anak soleh itu akan mendoakan orang tua. Iya kan luar biasa, orang yang sudah menikah berapa tahun ya punya keturunan luar biasa, sampai berobat ke sana kemari, saking pengen punya anak, saking pengen punya keturunan, harapannya nanti ketika anak ini lahir dia akan mendoakan orang tuanya. Apalagi ketika orang tuanya meninggal dunia, ba'dahu ay ba'da mautihi, setelah kematiannya. Nah, setelah kematiannya siapa? Orang udah punya anak, siapa nanti akan mendoakan? Apalagi nggak nikah, selesai sudah. Itulah selesai. Nggak ada yang mendoakan, nggak ada yang apa. Maka menikahlah. Maka nanti tapi hamil. Warrobi'u taikang gabung bakat iku tolabus syafaati. Warrobi'u tawi kang gabung bakat iku tolabus syafaati, ku mencari pertolongan. Tolabus syafaati, ku mencari pertolongan bimautil waladi shaghir. Bimautil waladi shaghir kelawan kematian anak kang cilik. Ida mata indalem nalikane mati. Bimauti waladi shaghiri kelawan kematian anak yang masih kecil. Ida mata indalem nalikane mati sopo al walad qoblahu sedurunge wong tua. Qoblahu sebelum orang tuanya. Ya. Karena di dalam keterangan ketika ada seorang anak kecil meninggal dunia, ya, dia itu nanti akan menjadi wildanun mukhalladun bi aqwabi wa abariqa wa ka'sim min. Jadi anak-anak kecil yang nanti ketika yaumala dzilla illa dzillu, ketika di hari orang lagi pada disibukkan dengan keadaan hari kiamat, haus, matahari sejengkal di atas sun, semuanya mengurusi sendiri-sendiri, tidak ada satupun yang peduli. Maka ada anak-anak kecil yang berlayar, dia membawa gelas yang berisikan air dari telagannya Rasulullah. Dia mencari orang tuanya dan pasti tahu ketemu dialah anak-anak yang ketika lagi di dunianya yang meninggal dunia tidak bisa nanti menjadi syafaat, menjadi pertolongan orang tua kecil yang hanya ketika ada orang tua yang melahirkan lalu anaknya meninggal dunia masih kecil, masih bayi atau sudah 1 tahun sudah meninggal dunia, itu si anak itu nanti akan menjadi wildan, anak kecil yang nanti akan mencari orang tuanya, ngasih minum. Nah di sini Talabus syafaati, mencari syafaat di mautil waladi shaghir, dengan kematian anak yang kecil, ila mata dalam dan mati suatu walad qablahu dalam sebelumnya. 4 sisi kenapa proses pembuatan anak dianggap sebagai sebuah ibadah. Bahasa kayak aja nih ya, bahasa halusnya. Al-Faslur Rabi' wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.